yang penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 494. 48. Kita siapkan puji syukur 494. Segala hormat bakti puji syukur 494. 494. Kita berdiri. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi hosana rajaku. Kau Raja Bani Yakub, keturunan Daud, yang dalam nama Tuhan telah datang di dunia.
segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Himpunan malaikat di surga bermada, seluruh alam raya berpadu menyembah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan laku tapa, olah tobat, dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul bersama sebagai umat Allah untuk mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh iman dan bakti mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita boleh memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Mari kita bersama memohon berkat Allah untuk daun-daun palma yang akan kita gunakan mengeluk-elukkan Sang Kristus, Raja yang memasuki Yerusalem. Marilah berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluk-elukkan Kristus juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Umat yang memegang daun palma sambil mengangkat dan mengelulukannya, kita sambil juga menyanyikan lagu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan hati bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama dengan Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak,
tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti canggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. tinggalkan aku. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan mengaruniakan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? mereka berteriak, Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia. Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi.
Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa dia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpampang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seseorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat, apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Minggu Palma sebagai minggu di mana Yesus disambut dengan meriah, dengan penuh sukacita sebagai Sang Raja memasuki Yerusalem. Tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan ditolak dan disalibkan. Dua peristiwa yang sesungguhnya jauh bertolak belakang tetapi terjadi pada saat yang dalam kurung waktu bersamaan. Saya dan mungkin kita semua sudah mendengar informasi berita yang terjadi tadi pagi sekitar pukul 10 lewat 26 atau lewat 28 di gereja katedral, di mana umat setelah dan mempersiapkan lagi perayaan Ekaristi Minggu Palma, lalu terjadi ledakan bom bunuh diri yang menewaskan 1 orang dan juga melukai beberapa umat yang saat itu juga sedang melintas ketika bom itu meledak. Berbagai macam reaksi yang muncul. Ada yang kasihan, ada yang serta-merta mengutuk. Mungkin ada juga yang berdoa semoga pihak-pihak yang terlibat itu dihukum. Atau mungkin juga ada yang berdoa semoga si pelakunya diampuni. Dan sebenarnya dalam perbenungan iman saya sebagai seorang imam yang sekaligus sebagai pengikut Kristus, kita dapat melihat apa yang sesungguhnya disampaikan, yang dibawa oleh Yesus kepada kita lewat perayaan kita pada hari ini. Kalau kita melihat kejadian tadi pagi itu di gereja katedral, lalu kita serta-merta mengutuk, apa bedanya dengan kita, dengan orang-orang banyak yang berteriak di hadapan Yesus, salibkan dia? Atau apa bedanya kita dengan orang yang melakukan bom bunuh diri dengan maksud untuk menakuti orang banyak? Kalau kita pun serta-merta ikut ambil bagian dalam peristiwa itu dengan mengutuk pihak-pihak yang terlibat. Bukankah Yesus memperlihatkan dalam baik bacaan yang kita dengarkan tadi, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan terlebih dalam Injil yang kita dengarkan dari Injil Markus tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus.
ketika Yesus diperhadapkan dengan penolakan, dengan penghakiman, penghukuman yang tak beralasan, ia dikatakan tetap setia, tidak membalas. Dalam bacaan dalam Injil Kisah Sengsara hanya ada 3 jawaban Yesus. Ketika ditanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Dan setelah itu Yesus tinggal menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia tidak membela diri dengan mempersalahkan orang-orang yang menolaknya. Tetapi ia justru memberi pengampunan. Tidakkah kita masih ingat bahwa ketika Yesus tergantung di salib akibat dari penghakiman yang semena-mena, ia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, menjadi permenungan bagi kita bersama dalam perayaan Minggu Palma ini untuk mengawali Pekan Suci, Minggu Sengsara, Wafat dan Kebangkitan Kristus. Bahwa sebagai orang-orang yang sungguh beriman dan mengikuti Yesus, maka sangat jelas apa yang harus kita ikuti dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Apa yang mesti kita teladani, yakni Yesus yang kita sambut sebagai Raja dan sekaligus pada saat itu ditolak. Tetapi ketika ia ditolak, ia tidak membenarkan dirinya, ia tidak mau melawan orang-orang yang menolaknya, apalagi mau menghukumnya. Tidak. Tetapi justru dalam penderitaan itu dengan setia, ia mengikuti apa yang menjadi utusan Allah baginya, tugas perutusan Allah baginya, yakni untuk menyelamatkan kita. Dan apa inti dari tugas perutusan Allah kepada Yesus adalah penyelamatan terhadap kita lewat pengampunan. Mengikuti Yesus tanpa adanya usaha untuk mengampuni, maka tidak ada artinya. Kita mengatakan saya pengikut tulen Kristus, saya Kristiani tulen, tetapi tanpa adanya usaha untuk mengampuni dalam kehidupan kita, tidak ada artinya. Perayaan demi perayaan yang kita rayakan dalam gereja, terlebih ketika kita merayakan Minggu Palma, Minggu Sengsara, dan memasuki Pekan Suci, memperingati sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kalau tidak memberi kita dorongan kekuatan untuk sungguh-sungguh dapat mengampuni dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi ritual hampa, ritual kosong. Bagi gereja memberikan kita kesempatan untuk perayaan-perayaan ini justru untuk semakin memantapkan diri kita sebagai umat Kristiani meneladan dan mengikuti Yesus. Dan jelas apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Sabda-sabda yang kita dengarkan selama masa Prapaskah adalah sabda-sabda yang menunjukkan suatu tindakan-tindakan Yesus dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika berhadapan dengan orang yang
sakit disembuhkan, ketika berhadapan dengan orang yang lapar diberi makan, ketika berhadapan dengan orang yang berdosa diampuni. Dan mestinya itulah yang tumbuh dan berakar, yang terus-menerus kita pupuk sehingga dapat berkembang di dalam hidup kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus, agar kita sungguh-sungguh dapat menyerupai Kristus, menjadi muridnya, dan pada akhirnya layak boleh masuk dalam kerajaannya, yang meskipun dalam kehidupan kita tidak dapat menghindari bahwa pasti kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita, dalam hidup beriman. Seperti yang kita alami tadi, bahwa ada saja orang yang mungkin tidak senang dengan kita. Ada saja orang yang ingin menakut-nakuti kita. Ada saja orang yang ingin menyingkirkan kita dari kehidupan bermasyarakat. Tetapi justru di dalam berhadapan dengan situasi seperti itu, lewat perayaan ini sangat jelas Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti setia, kita mesti taat, dan itulah yang membuahkan penyelamatan bagi kita. Ketaatan Yesus menjalani semuanya membuahkan keselamatan bagi kita. Maka kalau Yesus sendiri mau berkurban sehabis-habisnya sampai wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita umatnya, maka mesti kita sebagai pengikutnya juga harus berusaha sampai sehabis-habisnya untuk dapat tetap tinggal dan hidup dalam relasi hubungan yang penuh kasih dengan Kristus, agar kita dapat dimampukan dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita ini. Semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan dan perayaan kita pada kesempatan ini semakin meneguhkan kita menjalani hidup kita selanjutnya, agar kita semakin mampu menjadi pengikut Kristus yang setia. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah ini, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda
untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan pula saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan Allah bagi keluarga atau saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, khususnya bagi Bapak Tung Buntiong dan Ibu Oi Sebo, Bapak Chia Tek Chin dan Ibu Li Sun Sin, Bapak Ui Sechiu bersama Ibu Bapak Han Suciadi bersama Ibu Bernadette, Bapak Jo Ngo Hoang dan Ibu Lo Giok Ling, Bapak Jo Tek Ho bersama Ibu Ui Bapak Lo Wisan dan Ibu Tan Hon Cheng. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki segenap umat-Mu untuk memperoleh rahmat keselamatan yang telah Engkau janjikan bagi umat-Mu. Kami berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Hapuskanlah segala salah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dengan penuh sukacita dalam kerajaan-Mu, agar mereka menikmati kemuliaan-Mu dan kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan tuntunan dalam perjalanan dan perjuangan hidup iman mereka. Dan juga kami mohon kekuatan-Mu bagi segenap umat-Mu yang hari ini mendapatkan teror. Semoga tetap Engkau berikan kekuatan iman, keteguhan dalam mengikuti Engkau, khususnya di dalam mempersiapkan diri merayakan pekan suci ini. Jauhkan mereka, segenap umat-Mu, khususnya segenap umat-Mu di Kepekepan Makassar dan Keuskupan Agung Makassar ini, terlebih mereka yang sungguh-sungguh mengalami peristiwa yang menakutkan ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka keteguhan di dalam menjalani seluruh kehidupan iman. Juga bagi mereka yang terkena dampak dari bom bunuh diri ini, mereka yang terluka, berikanlah kekuatan dan kesembuhan. Dan bagi yang meninggal, kiranya Tuhan yang Maha Pengampun memberikan pengampunan baginya dan memberikan tempat yang layak dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu.
Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Terpuji Raja Kristus Mada Bakti 394, 394. Yang kami sepenuhnya selar ponak dan Terpuji Raja Kristus mulia selamanya, tanpa batas kasih-Nya rela menderita, penyelamat dunia, teladan pencinta. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya. Dalam cinta kasih-Nya satu dengan kita, sakramen yang mulia menghidupkan kita. Terpuji Raja Kristus mulia selamanya.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan kurban putra-Mu, Yesus Kristus, yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa, yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau dan bersorak gembira sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Palma ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami intensikan pada hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran Tuhan yang akan kita sambut datangkan kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, 3 hal saya perlu sampaikan. Pertama, menjelang Paskah ini tanggal 3 hari Sabtu pagi jam 8, sebagaimana biasanya tahun-tahun yang sebelumnya, kita terus mengadakan pembagian sembako. Dari mana sembako itu bukan dari siapa-siapa, dari kita semua, dari umat. Mungkin juga ada 1-2 dari paroki lain yang memberikan, tetapi umumnya sumber sembako kita dari umat kita sendiri. Maka tolong bagi pengurus rukun yang belum memasukkan nama-nama umatnya yang perlu menerima sembako, itu dimasukkan saja. Tetapi tentu sembako yang kita terima tidaklah seperti pada masa Natal atau 2 tahun sebelumnya. Saat ini karena situasi kita dalam situasi pandemi juga ya kondisi tidak terlalu menguntungkan, itulah tidak terlalu banyak juga masuk sumbangan. Tetapi harap diingat, sumbangan-sumbangan yang masuk itu bukan dari penyumbang-penyumbang besar, ya, tetapi dari umat sederhana yang memasukkan. Dari antara kita semua. Jadi jangan katakan, oh ada penyumbang kita. Tidak ada. Dari umat kita sendiri. Jadi dari keluarga-keluarga biasa, keluarga-keluarga sederhana. Beras ada ya lumayan. Belum cukup tetapi lumayan. Tapi bisa kita bagikan. Demikian juga gula kalau tidak salah. Dan dana sekitar 10 juta, hampir 11 juta lah yang masuk seperti itu. Jadi tolong diperhatikan nanti bisa memasukkan nama-namanya. Juga kami menghimbau kepada umat dan para donatur kalau ada masih mau memberikan sumbangannya atau yang belum memberikan sumbangannya, silahkan memberikan sumbangannya untuk Natura, beras, Indomie, gula, silakan bawa ke kantor dan nanti diarahkan menuju ke tempat penyimpanan. Lalu juga untuk dana di store disampaikan kepada salah satu dari kami, Pastor Agus atau saya, Pastor Paroki, Pastor Marcel. Itu yang pertama, jadi jam 8 pagi ya. Harap membawa kartunya ya. Jadi jangan datang itu jam 7 pagi, wah siapa mau datang jam 7 pagi dan siapa mau memberikan jam 7 pagi. Biasanya kalau pembagian sembako jam dikatakan jam 8 sudah datang jam 7 ya. Kalau bisa dikatakan jam 8, datang lewat jam 8. Nah, itu. Oke. Lanjut, yang kedua, juga kita menjalankan amplop APP, Aksi Puasa Pembangunan. Dan ini kita setorkan ke Keuskupan. Tahun lalu sangat kurang, karena situasi pandemi pengalaman pertama, tapi tahun ini lumayan. Sampai pada hari ini, minggu kelima, amplop yang terkumpul lebih daripada 515 lembar. Dana yang juga terkumpul 17 juta sekian, hampir 18 juta. Tetapi tentu dibanding 2 tahun lalu sangat drastis turun. Karena 2 tahun lalu lebih daripada 100 juta ya. Mungkin juga cara pengumpulan kita atau juga amplop kita tidak sampai kepada umat atau juga informasi kita tidak sampai kepada umat. Sehingga memang sangat drastis turun ya pengumpulan dana APP ini. Harap umat yang
masih punya kesempatan dan barangkali juga belum, silahkan memasukkan. Karena memang kita masukkan ini bukan satu kali, tetapi tiap minggu. Tiap minggu itu artinya seharusnya dari tiap hari penghematan kita itu kita kumpulkan dalam satu amplop, lalu sesudah 1 minggu kita masukkan atau kita store kepada pengurus rukun atau langsung bawa ke paroki, dimasukkan dalam kotak APP, ya. Jadi masih ada kesempatan kita untuk mengumpulkan dana APP, ya, seperti itu. Untuk apa dana APP ini? Ini bukan untuk umat kita langsung, mungkin juga akan kembali kepada kita, tapi kita store dulu ke keuskupan, lalu dari keuskupan nanti disetor ke KWI, dan dari KWI ada tim atau ada panitianya yang akan mengelola dan kemudian mendistribusi ke berbagai tempat, baik itu paroki maupun juga kepada kelompok-kelompok organisasi sosial yang perlu pelayanan-pelayanan, atau juga termasuk kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan untuk yang kena musibah atau bencana. Itu ada sekian persen dimasukkan ke Karina, tapi itu teknis. Nah, silakan Bapak Ibu, ini suatu kewajiban bagi kita. Jangan katakan itu kalau saya mau ya saya masukkan, tapi tidak, ini suatu kewajiban ya. Jangan katakan kalau saya mau saya masukkan, tapi ini kewajiban bagi kita karena kita bagian integral dari gereja semesta, gereja yang universal. Kita ini keluarga besar. Kita harus melihat jauh ke depan bahwa kita bukan hanya di Andalas, tetapi juga kita gereja semesta. Ketiga, jadwal perayaan Pekan Suci kita sudah lewati hari ini, ya. Saya tidak usah sampaikan lagi jadwalnya. Yang kedua, Trihari Suci, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis kalau tidak salah, ingat saya harap tidak salah, jam 4:30 perayaan Ekaristi, misa pertama jam 4:30, Kamis Putih itu pembasuhan kaki, ya, dan seterusnya. Kemudian misa kedua kalau tidak salah jam 7, itu hari Kamis. Lalu hari Jumat ada 3 ibadah. Pagi jam 8 pagi jalan salib terakhir dalam masa tobat atau masa prapaskah kita. Jam 8 nanti kita lihat apakah di tempat ini ataukah di lantai 2, karena kalau melihat kondisi untuk syutingan supaya bisa menjangkau gambar itu sangat terbatas kita ini, karena ruangan kita agak melebar, sementara syutingan kita ini terganggu oleh tiang-tiang dan lain sebagainya. Nanti kita lihat apakah memungkinkan. Kedua, ibadat Jumat Agung, ya, biasanya itu kalau masa biasa banyak umat sebenarnya, tapi dalam situasi seperti ini tentu tidak seperti yang biasanya. Jam 12 siang. Lalu ibadat selanjutnya, ibadat Jumat Agung yang kedua sebenarnya, tapi ibadat yang ketiga, ya, itu kami ubah, ya. Awalnya memang dikatakan jam 5, tetapi kami usulkan menjadi jam 4, ya. Khusus para petugas kami mohon maaf karena ada perubahan jadwal jadi menjadi jam 4 ya, bukan jam 5. Tapi itu sudah disepakati juga, disetujui oleh Bapak Frederick yang mengurus ini atau menjadwalkan. Itu Jumat Agung, ya. Kemudian malam Paskah, Sabtu Suci, jam 6:30 malam, 1 kali saja ya, 1 kali, jam 6:30 malam. Cukup, tidak usah terlalu banyak. Selebihnya umat yang tidak sempat atau tidak bisa datang, bisa lewat online live streaming. Kemudian Paskah 2 kali misa, pagi dan sore. Pagi jam 8 dan sore jam 5 sore. Nah, itu jadwal kita selama Pekan Suci. Dan yang catatan terakhir, yang ini yang perlu kita perhatikan. Pasti kita sudah tahu semua situasi saat ini, kondisi saat ini di Kota Makassar, khususnya kondisi di lingkungan gereja kita, gereja katedral. Itu semua adalah gereja kita. Jadi jangan katakan, oh itu paroki lain, saya tidak usah tahu, saya tidak usah pusing. Itu gereja kita. Bahkan itu adalah induk daripada paroki-paroki. Jadi induk paroki Andalas itu ada di katedral, karena di situ berkedudukan Bapak Uskup, ya. Nah, tadi pagi ya hampir selesai perayaan Ekaristi kita, karena tadi pagi selesai 10:30, hampir jam 10:25 atau 10:20
itu terjadi bom bunuh diri, di mana pelakunya tewas di tempat, ya, karena kerasnya, dahsyatnya ledakan itu sampai keluar percikan api. Itu sempat direkam. Tidak tahu apakah dari kepolisian yang merekam atau juga dari mana, karena posisi berlawanan arah dengan kondisi katedral, ya. Itu keras sekali. Sampai badan terpisah-pisah, tapi itu tidak usah terlalu jauh. Banyak umat yang juga kena serpihan kaca, bukan serpihan bom, serpihan kaca. Banyak umat, termasuk juga saudari sepupu saya itu kena 2 serpihan kaca dan dioperasi, sudah selesai dioperasi, berjalan baik dan sudah agak baikan, ya seperti itu. Nah, saya melihat berita terakhir baik dari KWI, Komisi Hak KWI, dan juga dari keuskupan kita yang diwakili oleh Pastor Franz yang mengatasnamakan Kuria, dan juga harapan Bapak Uskup supaya kita tetap waspada. Pelaku bom bunuh diri sebenarnya ada 3, 2 sementara diincar, dicari. Kemudian sasaran, ya, harap diperhatikan, ya, selain katedral, gotong-gotong dan Andalas. Bukan untuk menakuti kita, tetapi terlebih kita mesti waspada, ya, kita mesti waspada. Semua akses masuk ke gereja harus diperketat, terutama akses masuk, ya, baik pintu depan sana maupun pintu dari depan yang sana. Jadi akses itu yang mesti dijaga. Nanti bisa kita kerjasama dengan Pak Steven, mungkin bisa tambah 1-2 orang lagi untuk proses pengamanan, terutama pada saat kita masuk, ya, ke gereja, juga sementara kita beribadah dan pada saat kita keluar. Itu sasaran para orang berkumpul banyak, ya. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik itu. Bukan untuk menakuti dan juga bukan untuk supaya kita tidak datang, tetap, karena memang ini teror kan, supaya orang tidak datang ke gereja, orang jangan datang ke gereja, kita diteror seperti itu. Bukan berarti kita menantang, tidak, kita sama sekali tidak menantang. Kita mesti waspada dan tetap berharap kebaikan, kemurahan, perlindungan Tuhan. Seperti itu, ya. Saya pun juga melihat situasi ini, ya, sebenarnya kurang kondusif, tapi kita tetap punya pengharapan, ya, tetap punya pengharapan bahwa Tuhan selalu menolong, menjaga, melindungi kita. Nah, baik segenap umat, saya harap kita menjalani hari-hari ke depan ini dalam situasi tenang, jangan terlalu stres, shock, ya. Karena ketika stres, shock, kita bisa turun imun kita, lalu kita kehilangan kesehatan, ya, seperti itu. Kita jalani seperti biasa sambil kita waspada, dan kalau memang memungkinkan kita datang ke gereja sehat, ya, datang. Ada satu umat tadi pagi saya tegur, umur 77 tahun dan sedikit, ya, lemas. Oma, saya katakan, Oma, kenapa mesti datang, Oma? Saya perhatikan ki kate nem kau pintalung atau pengapa batu di gereja, ya. Dia bilang, tidak pastor, baru 2 kali, baru 3 kali, sebenarnya tidak banyak kali bisa perhatikan kalau dibuka kita datang. Kita dari mana? Dari rukun Santo Petrus, tinggal Jalan Pungtiku. Tolong umat yang sedikit yang sudah usur tua itu jangan diberi izin, ya, jangan diberi izin, ya. Kalau barangkali 65 oke, atau 68 dan sehat, tapi 77 tahun. Jadi tolong diperhatikan, ya, umatnya jangan diizinkan datang. Kalaupun juga tidak diizinkan, perhatikan juga petugas, ya. Jangan sembarang dimasukkan, karena kasihan kalau kita tidak menegurkan kesalahan kita semua. Karena jangan sampai terkena atau apa OTG dan lain sebagainya, apalagi orang tua rentan. Jadi harap diperhatikan semuanya itu. Itu saja supaya kita lebih waspada dan banyak berdoa selama masa pekan suci ini. Banyak salam dari rekan-rekan saya baik dari Roma, itu menyampaikan langsung salam dan doa karena mereka meminta informasi dari saya, juga dari Malaysia, dari Belanda, dan juga dari Jerman, teman-teman pastor. Mereka mendoakan kita semua supaya kita semua kuat menjalani masa pekan suci ini. Terima kasih, itu saja, kita lanjutkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri perayaan kita dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu.
Turunlah berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Maaf, saya tambahkan satu catatan dari seksi pembinaan dan katekese dari Pak Fredrik. Tadi siang ada menyampaikan satu pesan. Sesudah Paskah, jadi minggu pertama sesudah Paskah kita akan memulai pembinaan ya. Pembinaan untuk anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang belum terima komuni, persiapan penerimaan komuni. Penerimaan komuninya nanti kita laksanakan pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada pertengahan atau awal Juni. Jadi pembinaannya singkat. Harap keluarga, umat, orang tua perhatikan anak-anaknya yang belum terima komuni ya. Yang belum terima komuni didaftarkan segera dan dipersiapkan supaya nanti menerima komuni. Itu saja. Terima kasih. Tuhan yang Maha Kuasa, Mada Bakti 399. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja semesta alam, tatamu abadi mulia, takkan mungkin silam. Langit dan bumi musnah, Tuhan tetap jaya. Kami taat padamu, Tuhan Raja mulia. Kami taat